Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, pada malam ini seperti biasa di setiap bulan kita ada taklim 2 kali dalam 1 bulan. Kita ketemu lagi dengan Ustaz Fajar dan Syekh Ustaz. Waktu mungkin lebih banyak, nanti kita beri kesempatan kepada jemaah untuk bertanya, mungkin apa yang disampaikan atau di luar yang disampaikan nanti Ustaz. Jadi pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waftah 'alaina futuhal arifin innaka khairul faqihin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati, alhamdulillah kembali bisa kita bermajelis di Masjid Uwais Al-Qarni di kesempatan sore hari ini dalam keadaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu, usaha, amal yang sudah kita lakukan. Tidak henti-henti kita memohon kepada Allah hidayah, inayah dan taufik untuk sisa waktu dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap amal kita akan dan istiqomahkan kita di jalan yang dirahmati dan diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Baik yang rahmati, kita insyaallah kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang Imam Nawawi rahimahullah. Kita masuk di hadis yang ke-26. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nama asli Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna nasan min al-Ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah. Suatu ketika beliau bercerita ada satu kenangan memori bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada sekelompok orang-orang Ansor. Maksudnya Ansor ini adalah sahabat yang tinggal di Madinah, orang Madinah. Kalau disebut muhajirin berarti sahabat yang datang dari luar Madinah. Ini orang tempat dan sahabat Ansor. Datang kepada Nabi, kemudian meminta sesuatu. Meminta di sini Pak, para sahabat itu meminta itu karena memang dia butuh, memang tidak punya. Tidak ada, normalnya begitu ya. Karena banyak para sahabat itu yang kondisi kehidupan dan ekonominya tergolong fakir miskin, ya, minal fuqara. Jadi mereka datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu, atau maka Nabi memberikannya. Dan biasanya Nabi duitnya dari mana duit lagi? Nah, biasanya harta yang Nabi miliki salah satunya bersumber dari hasil rampasan perang. Jadi kalau setiap peperangan yang terjadi, Nabi itu punya hak dalam Al-Quran 1/5 humus. Nah, itu punya Nabi SAW. Hak Nabi sebagai rezeki dan pemasukan untuk Nabi bisa digunakan. Biasanya Nabi gunakan untuk keperluan dirinya dan nafkah keluarganya. Nah, tapi lebih sering Nabi berikan untuk kemaslahatan dan kepentingan para sahabat, termasuk juga sahabat-sahabat yang tinggal di masjid Ahlus Suffah.
Jadi banyak muhajirin orang-orang yang datang ke Madinah masuk Islam, tidak punya keluarga, tidak ada rumah. Nah, mereka tinggalnya di mana? Di masjid. Ya, tercatat jumlah Abu Sufyan itu sekitar hampir pernah sampai dengan 300-400 orang. Nah, ini nafkahnya dari mana? Mereka kadang kerja serabutan, tapi sebagian mereka tidak punya penghasilan. Nah, ini mereka ditanggung oleh Nabi SAW. Nah, dari harta rampasan orang. Nah, mereka minta, Nabi kasih. Datang lagi, minta lagi, Nabi kasih. Sampai apa yang ada di sisi Nabi habis, tak ada masih sisa. Bagi semua. Faqala minna anfaqa kull syai'in bi yadihi. Maka Nabi kemudian bersabda, setelah semua yang diminta itu dikasihkan, habis tidak ada sisanya nih, maka Nabi kemudian bersabda, "Ma yakun 'indi min khairin falan adkhirahu 'anhu." Kata Nabi, jika saya masih simpan harta, ya, tidak akan saya simpan kecuali saya akan berikan. Nabi SAW itu memang tidak suka simpan harta. Ya. Maka dalam suatu kesempatan Nabi ketika sholat dan hadis yang lain, ketika setelah sholat salam, assalamualaikum, Nabi langsung pergi. Dan zikir dulu, tidak doa dulu, tidak sholat sunnah langsung. Ya. Setelah itu tidak sekian lama beliau pergi, kembali lagi ke tempat duduknya di tempat imam. Kemudian ada sahabat bertanya, Rasulullah ada apa? Kenapa tiba-tiba sekali? Ini kalau kita sedikit perlu katanya. Kata Nabi SAW, aku ingat ada beberapa keping dinar uang emas yang masih saya simpan di kamar. Saya tidak suka simpan apa, saya teringat, maka saya tidak mau membuatnya lebih lama tersimpan di situ. Maka saya suruhkan istri untuk segera membagikan dan memberikan. Nabi SAW tipe-tipe yang tidak suka simpan, mungkin menabung ya. Karena apa? Tapi bukan berarti beliau tidak punya manajemen keuangan, tidak. Beliau punya manajemen keuangan. Tapi sebagai hamba Nabi dan Rasulnya, ya, keyakinan yang kuat tentang apa yang akan didapat dan diberikan oleh Allah di hari esok, dan itu diusahakan besok-besoknya lagi. Dan jadi apa yang hari ini ada yang hari ini untuk beramal hari ini, nafkah cukup hari ini, besok ya dicari lagi. Sekarang sempat beramal dan ini menunjukkan ketinggian tawakal dan tawakalnya Nabi SAW kepada Allah dan kuatnya keimanan beliau tentang konsep rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada hamba-hamba. Nah, kata Nabi, dan sekiranya ada, tidak mungkin saya simpan, pasti boleh. Dan ini sering terjadi Pak ya. Bahkan dalam satu kesempatan hadis yang lain, Nabi sedang ada harta berbagi, kemudian sampai habis. Ada yang belum dapat. Maka kemudian Umar yang ada di sisi Nabi SAW, ya Rasulullah mesti habis. Jangan lagi bilang tanya siapa yang belum dapat. Habis. Tapi karena ini sudah minta, maka kemudian apa keperluan? Saya perlu ini. Maka kemudian Nabi SAW katakan kepada Bilal cari tangan untuk membantu saya. Jadi Nabi SAW cari tangan untuk apa? Jadi Nabi SAW itu disebut sebagai orang yang sangat-sangat dermawan. Tidak pernah kalau diminta kecuali pasti dikasih. Ya, Subhanallah, ini yang sulit kita tiru. Yang kelima adalah Nabi tidak bilang tidak ketika diminta. Tidak pernah bilang tidak ketika diminta. Kita diminta anak saja, iya susah kan? Terus bilang tidak ya. Kemudian di sini disebutkan wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastagni yughnillah wa man yatasabbar yusabbirullah wa man u'tiya ata'an khairan aw wa'asan min as-sabr. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kalimat tadi Nabi SAW mengatakan wa man yasta'fif, barang siapa yang yasta'fif berusaha menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya al-iffah. Iffah itu satu sifat termasuk akhlak mulia. Iffah adalah sifat menjaga kehormatan diri, rasa malu, ya. Biasanya terkait dari meminta-minta. Maka lawan dari kata meminta itu biasanya sikap iffah. Iffah itu adalah ketika kita sebenarnya butuh,
Cuman kita memilih untuk tidak, tetap menjaga diri kita untuk tidak meminta. Kalau dikasih terima, tapi kalau minta tidak ada. Nah, jadi iffah itu sebenarnya seperti itu, Pak. Bukan berarti tidak mau menerima sama sekali, tidak. Sebenarnya dia butuh, tapi dia tidak mau minta. Inilah kata Nabi SAW, ya, sering-seringlah kalau berinfak itu perhatikan kondisi orang-orang di sekitar kita. Boleh jadi ada mereka yang butuh, cuman mereka menjaga diri mereka dengan sikap iffah. Mereka butuh, cuman mereka sungkan dan segan untuk meminta. Ada orang kalau butuh dia minta, karena butuhnya. Ya. Tapi ada juga orang dia butuh dia tetap tidak mau minta. Nah ini kemudian penting kita punya kepekaan sosial. Ya, ada saudara-saudara kita yang punya sifat seperti ini. Dijaga betul kehormatan dirinya, sikap iffah dalam dirinya. Tidak meminta juga, maka kita yang harus peka segera memberikan pertolongan. Ya. Maka kata Nabi, kalau orang mempertahankan berusaha memiliki sifat iffah pada dirinya, maka Allah akan hadirkan dan memberikan sifat itu di dalam hati. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa man yastaghni yughnillah. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, Allah akan cukup. Ya. Dan yang ketiga, kata Nabi, barang siapa yang menyabar-nyabarkan dirinya, Allah akan bantu dia untuk bersabar. Ya. Dan tidak ada yang diberikan kepada seseorang suatu pemberian yang lebih baik, lebih luas, lebih lapang, melebihi dari sifat sabar. Ya. Demi Allah muliakan. Ada 3 hal yang Nabi SAW sebutkan di sini. Kata iffah untuk menjaga diri. Yang kedua, al-ghani. Al-ghani di sini adalah merasa cukup. Ya. Dan yang ketiga, sabar. 3 sifat mulia ini yang Allah muliakan adalah tiga sifat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk memintanya kepada Allah. Contoh al-iffah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah. Allah menyasarkan ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan. Allah maghfirni bihalalika wa haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan aghnini, cukupkan aku bifadlika amman siwaka. Ya, cukupkan aku bergantung kepada selain. Doa yang kedua adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, ini doa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi SAW. Cuma Nabi di sini mengatakan 3 hal ini, sikap iffah, merasa cukup dan juga sabar, itu tidak diberikan cuma-cuma. Ya, tidak. Makanya kalimat Nabi SAW, wa man yasta'fif, barang siapa yang mencari, ada satu usaha dalam redaksi kita. Jadi iffah itu memang diupayakan. Ya Allah berikan sifat terhormat. Nah, ketika kita menghadapi kondisi yang tidak ideal tadi, kita butuh, ya, tapi kita menahan diri, artinya apa? Kita diminta untuk yang menahan diri untuk tidak meminta-minta. Itu disebut iffah. Ya. Dan yang kedua, ya kalau merasa cukup, sebenarnya tidak cukup secara kalkulasi, tapi kita bilang cukup insya Allah. Ya. Jadi membuat hati kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan, itu juga kata kerja yang merupakan sesuatu yang diupayakan. Sedangkan sabar tadi, waman yatasabbar, maksudnya apa? Menyabar-nyabarkan. Jadi sabar itu sebenarnya tidak pasif, dia aktif. Ya, kata sabar itu apa? Sabar aktif. Itu bukan berarti kita diam saja. Memang makna sabar artinya tahammul anil adha. Sabar itu adalah sikap diri menahan dari sesuatu yang dia benci, sesuatu yang tidak mengenakan diri dan hati. Maka ketika kita kemudian merespon itu dengan satu sikap yang tenang, ya, tidak diekspresikan dalam bentuk tidak ridho, itulah disebut dengan sabar. Tapi perlu diketahui, sabar itu tidak bisa cuman diam saja. Dia butuh diupayakan. Ya, butuh apa? Diupayakan. Nah, maka amalan ini dimasukkan dalam Imam Nawawi dalam bab as-sabr. Ya, makanya Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 200 ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru. Nah, jadi isbiru itu kata kerja pertama. Tapi kan Pak, karena biasanya musibah itu efeknya tidak hanya
ketika dia turun, kadang berkelanjutan. Contoh ini kita kecelakaan, ya, kecelakaan itu kan musibah pertama. Respon sabarnya apa? Tergantung apa sikap kita yang kita tunjukkan pada musibah pertama tersebut. Apa yang kita ucapkan ketika musibah itu menimpa kita, itu menunjukkan kita sabar. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Inna sabru inda sadratil ula. Namanya sabar, ya, namanya yang disebut orang itu orang sabar ya. Itu dilihat dari apa? Benturan yang pertama sekali. Kecelakaan. Ya. Pingsan. Dia bangun, lihat kakinya, kok ada rangka kakinya, patah. Langsung dia ucapkan ya, sakit, tapi dia bilang sabar, dia tahan. Ya, kalimat yang diucapkan kalimat yang astagfirullah. Nah, ini sabar. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ini meninggal bapak. Apa respon pertama yang ditunjukkan? Itu yang menunjukkan kita sabar. Bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Nangis boleh, nangis boleh. Terguncang hati dan perasaan normal, manusia boleh. Tapi apa yang kita ucapkan dan ekspresi dan menunjukkan kita sabar. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau dikatakan orang itu sabar atau tidak, ya. Tapi kalau setelah satu pekan dari musibah itu, dia bilang, tenang mah. Tapi pas pertama kali musibah itu muncul, wah marah-marah, ya, kalimat yang muncul, kalimat yang tidak baik. Nah, berarti dia tidak sabar. Hari ketiga dia sudah tenang, sudah sabar, bukan disebut sudah sabar, sudah biasa. Ya, nah, makanya kata Nabi, Inna sabru inda sadratil ula. Sabar itu ukurannya benturan dengan pertama. Kita layak mendapatkan pahala sabar yang kata Allah, Inna man yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang bersabar itu tidak terbatas. Itu kapan penilaiannya? Benturan yang pertama. Apa respon kita, apa sikap kita, bagaimana perasaan hati kita, ridho atau tidak? Disitulah kita layak dapat pahala sabar atau tidak. Ya. Tapi tadi Pak, kenapa kata perintah Allah tadi as-isbiru wasabiru, bersabar dan kuatkan kesabaran? Ya. Karena tadi proses ujian itu kadang tidak satu kali. Ya, tidak satu kali. Contoh orang dapat kabar meninggal ini orang tua kita. Oke, itu musibah pertama. Tapi punya efek samping berikutnya. Berarti tidak ada yang tanggung kuliah. Ya, misalnya kalau misalnya kuliah, tidak ada yang kirim uang lagi. Berarti tidak ada lagi, dan ada rangkaian kesedihan berikutnya. Itu efek sampingnya kan? Akan muncul kesulitan lainnya. Kecelakaan, itu musibah pertama. Ternyata setelah itu kakinya patah, harus dioperasi, jalannya juga tidak normal, ya, bincang dan seterusnya, menyakitkan, mengganggu dari apa yang sebelumnya kita miliki. Makanya kemudian sabar tadi berkelanjutan, ya, sabar tadi berkelanjutan. Itu kenapa sabar itu isbiru wasabir, sabar dan juga disabar. Kemudian muncul satu pertanyaan. Kapan seseorang itu berhasil menjadi orang yang sabar dan kapan dia sudah gagal menjadi orang yang sabar? Dimulai dari apa kita mulai lihat? Dimulai dari pikiran, ilmu. Ya, dimulai dari pikiran. Itulah pentingnya Pak berilmu sebelum yang lain. Ilmu menjadi satu pegangan yang sangat penting ketika kita menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Karena Allah menakdirkan namanya hidup pasti diuji. Betul? Setuju ya? Nah, ini yang penting sekali. Ada satu contoh dari sahabat seorang dari namanya Urwah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Urwah itu termasuk satu dari 7 ulama besar di kota Madinah. Anak dari sahabat besar Zubair bin Awwam. Ya. Urwah ini suatu ketika kesempatan dia sedang naik kuda di stadion itu. Kemudian kuda itu tidak terkendali, dikendalikan oleh dia. Ya. Kemudian akhirnya dia jatuh, kakinya patah. Ya, tidak cepat di tangannya mungkin ketika itu dalam mampu dan orang singkat cerita. Kakinya mengalami busuk. Tabib atau dokter itu memvonis harus diamputasi. Ya.
Maka ketika itu ya dia bilang ya sudah amputasi. Ya. Dan bayangkan dalam proses amputasi di masa lalu itu mengerikan ya, karena tidak ada anestasinya Pak. Ya. Maka dia harus dilakukan dengan cepat, ya, efisien. Dan biasanya untuk menghentikan perdarahan itu sudah disiapkan satu wadah minyak zaitun panas sekali. Dimana kalau misalnya dipotong langsung dicelup untuk menghentikan perdarahan. Ya, misalnya kalau termasuk dalam proses potong tangan dalam hukum Islam itu, bagaimana proses potong tangan? Dipotong pakai pisau langsung cekek, minyak panas sudah disiapkan langsung dicelup untuk menghentikan perdarahan. Jadi itu salah satu metode proses amputasi. Karena ada bios dari lain-lain ya. Itu gambarkan di sini dulu. Jadi bagaimana sudah hilang kaki menghadapi proses seperti itu. Nah setelah beliau proses operasi selesai, maka kemudian dikabarkan kabar yang lain. Dikabarkan anaknya meninggal dunia. Ya. Salah satu anaknya meninggal dunia. Kemudian ada kabar yang satu lagi, ya, usaha yang dia jalankan kafilah dagang dirampok orang. Bayangkan 3 sekaligus sudah hilang kaki, ya, anaknya meninggal dunia, kemudian usahanya gagal. Apa yang dikatakan Urwah ketika mendengar berita itu sekaligus beruntun. Ini yang menyampaikan berat. Beliau hanya mengucapkan tahmid 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Sampai orang-orang di sekitarnya, kenapa dia bertahmid 3 kali? Dan kemudian beliau mengatakan, kenapa dia ucapkan tahmid 3 kali? Kata alhamdulillah pertama adalah ya, karena saya masih bisa mengucapkan, saya masih mensyukuri semua yang Allah ambil, hanya itu. Ya, dari apa yang semua saya beli. Saya punya 4 anggota tubuh, 2 kaki datang Allah cuma bisa. Saya punya anak 7, dia cuma bisa. Saya punya sekian usaha, dia ambil. Maka Allah tidak mengambil semuanya, hanya mengambil. Maka saya bertahmid. Yang kedua, saya bertahmid Allah memberikan ujian dan cobaan, tapi itu semuanya hanya menimpa urusan dunia saya, tidak sampai menimpa urusan agama. Maka saya bertahmid. Sedangkan yang ketiga, karena saya bisa bertahmid untuk 2 hal itu, maka saya bertahmid yang ketiga untuk 2 tahmid yang sebelumnya. Nah ini kita perlu cermati kenapa kemampuan bersikap seperti itu sudah dari mana asalnya. Nah, berasal dari pertama sekali adalah ilmu yang menjadi bimbingan dan tuntunan beliau. Kesadaran itu yang muncul pertama sekali ketika musibah itu menimpa. Karena ilmu yang tertancap dan tertanam kuat di dalam hati, sehingga kesadaran itu ketika diguncang sekalipun dia tetap dominan. Ya. Banyak orang ketika kena musibah ilmunya hilang, betul? Hilang ilmunya mereka. Loh itu bahkan sekelas sahabat. Ya sekelas sahabat. Ketika Umar mendapatkan kabar Nabi meninggal, apa yang terjadi? Ya mungkin saya bisa di-stroke, begitu bilang agak gila sedikit. Ya, gila dalam arti terganggu jiwa. Bagaimana tidak dibilang terganggu jiwa? Dia tenteng pedang sambil merotot kemana-mana. Mengkala Muhammad dan Fatimah seabsurd. Siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal, saya potong kepala. Bayangkan, orang gila kalau kita bilang sekarang. Ya, sesungguhnya Muhammad cuma pergi sebagai menemui Tuhannya sebagaimana Musa menemui Tuhan. Dia akan kembali. Keliling, orang sudah berkarut sedih semua. Umar, siapa orang yang paling tenang di hari ini? Abu Bakar As-Siddiq. Karena secara keilmuan Abu Bakar sudah siap dan menangkap isyarat-isyarat kematian yang sudah dekat. Ya. Maka ketika itu Abu Bakar datang, masuk ke kamar Nabi, dikecup keningnya, ya, dan beliau menjadi orang yang paling tenang di hari itu. Beliau kemudian keluar memetik satu ayat. Maka ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahui Muhammad sudah meninggal. Maka ya'budu Allah fa inna Allah hayyun. Tapi barang siapa yang menyembah kepada Allah, Allah Maha hidup. Wa Muhammadun illa rasul. Tadi ketik sebuah ayat surah Al-Imran yang Umar juga hafal. Ya. Wa Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya Muhammad hanya utusan. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebagaimana utusan-utusan yang sudah berlalu, yang meninggal juga. Ya, afa in mata aw qutila qalabtum. Apakah kalau dia terbunuh atau wafat, kalian akan kembali murtad?
Umar yang tadi bagi sekian waktu di kampung marah-marah. Ketika ayat ini dibacakan muncul kembali kesadaran. Ya, dia sadar lagi. Maksudnya apa yang dialami Nabi SAW tadi berita yang dialami hari itu. Oh, tadi. Bahwasanya apa yang dialami hari itu tadi menunjukkan dua perbedaan. Abu Bakar segera sadar karena dominasi ilmunya sudah dicontoh. Tapi Umar di hari itu kebobolan. Kata Umar apa ketika itu? Demi Allah, aku tahu ayat ini. Tapi seakan-akan ketika dibaca oleh Abu Bakar, seakan-akan ayat itu baru turun. Nah ini dari Pak, ya, jadi menunjukkan bahkan sekelas Umar pun ya bisa kalut karena apa? Ilmunya karena musibahnya terlalu besar, ilmunya sempat sedikit, ya agak lupa sedikit. Tapi Abu Bakar lebih mantap karena dia sudah siap. Nah, ini menunjukkan ya Pak, seorang itu gagal bersabar sejak apa? Sejak pikiran, sejak ilmu itu memang tidak siap. Ya, sejak ilmu itu memang tidak siap. Maka penting kita menyiapkan ilmu agar kesabaran itu betul-betul memang bisa kita munculkan di dalam diri dan hati kita. Ya, makanya kata lagi wa man yatasabbar, barang siapa yang menyabar-nyabarkan, ini Allah akan berikan kesabaran. Ya. Jadi kalimatnya yatasabbar, mencari-cari alasan untuk bersabar. Ya, jadi kita harus temukan alasan bersabar itu. Ya, alasan bersabar itu apa? Ya, baik, yang Allah muliakan, ini satu hadis yang kita baca, ya, yang beberapa faedah. Nanti kita bisa lanjutkan dulu dengan tanya jawab. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar selama bahwa Nabi pernah bersabda bahwa untuk mempererat hati di antara kalian maka saling memberilah. Nabi misalnya kalau memasak disuruh perbanyak airnya supaya bisa dikasih banyak tetangga. Yang kedua, saya juga pernah mendengar kisah bahwa ada petugas zakat dikasih oleh-oleh dari pemberi zakat bahwa ini bagian untuk zakat, ini bagian untuk Anda sebagai petugas zakat. Jadi kemarin saya bimbang ada teman pejabat, saya mau kasih oleh-oleh sebagai mempererat hubungan ada teman dulu, tapi sedikit dengan pejabat. Jadi bagaimana? Apa saya kasih atau tidak? Oke, baik. Jadi Nabi juga pernah sadar dia terima hadiah tapi tidak terima sedekah. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Nabi SAW bersabda pertama tahadu, salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Maka salah satu merawat cinta di antara kita di level yang khusus atau umum, suami istri, orang tua keluarga, kerabat, sahabat, itu dengan saling memberi hadiah. Dengan saling memberi hadiah maka akan terjadi rasa persahabatan yang lebih erat, cinta yang lebih kuat dan seterusnya. Dan itu memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya tahadu, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Ini adalah anjuran umum. Ya, anjuran umum untuk saling memberi hadiah. Yang kedua, dalam konteks yang lain, konteks pekerjaan, apalagi di sini pejabat publik, ya. Menurut hadis yang tadi, Nabi SAW pernah mengutus seorang untuk mengurus zakat. Ya, zakat di sini artinya apa? Berarti orang itu sebagai amil. Amil itu pekerja yang digaji. Ya. Sehingga ketika dia kemudian pergi kumpulkan zakat di satu daerah yang kudus Nabi, dia pulang. Ya, dan dia dapat oleh-oleh, tanda kutip, oleh-oleh hadiah. Ya. Karena dia sudah mau datang ke sana, repot-repot, ya, untuk membantu menghitungkan. Jadi namanya petugas zakat Pak, bantu menghitung, bantu ngumpulin, bantu bawa untuk kemudian dibawa ke Madinah. Maka dia kemudian datang kepada Nabi Rasulullah,
Mana tugasmu kata Nabi? Nah ini Rasul, kita lihat ini zakat yang sudah saya kumpulkan. Langsung dilihat ada beberapa bungkusan dan diserahkan. Nah ini apa kata? Kata ada. Nah kalau ini bukan Nabi, ini diberikan untuk saya. Langsung Nabi SAW tidak langsung disalahkan di situ. Nabi kemudian berdiri di atas mimbar, kemudian mengatakan kepada para sahabat, ada di antara kalian. Kenapa Nabi tidak langsung tegur orang ini? Karena ini jangan sampai jadi pemahaman umum, maka Nabi merasa perlu untuk sampaikan secara umum. Ada salah seorang di antara kalian, tapi Nabi tidak sebut nama. Ada salah seorang di antara kalian yang kami tugaskan untuk mengumpulkan zakat. Kemudian ketika dia sampai, dia mengatakan, ini zakat yang dikumpulkan, ini hadiah untuk saya. Apakah kalau dia diam di rumah mamanya, katakan? Apakah kalau dia diam di rumah mama bapaknya, dia dapat hadiah itu? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Nah, maka di sini Nabi SAW mengatakan, ya kalau begitu tidak boleh itu diambil, kembalikan semua. Ya. Toh dia bisa dapat itu karena dia ditugaskan kan? Sedangkan dia ditugaskan, dia sudah punya gaji dari situ. Nah, ini yang disebut kalau sekarang gratifikasi. Ya, gratifikasi. Ini ada undang-undang yang mengatakan gratifikasi kan? Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan hadiah untuk pejabat begitu gulul, termasuk apa namanya, ya harta yang mungkin barang panas. Kenapa barang panas? Dia sudah dapat gaji untuk kerjaan, maka tidak bisa didapat yang lain karena pekerjaan itu dengan atas dasar hadiah. Maka kalau tadi kita tanya temanku itu, ya, tapi dia pejabat, tergantung dia pejabat dalam apa? Apakah ada kaitan dengan pekerjaannya atau tidak? Ya, jika tidak ada pekerjaan terkait pekerjaan dia, maka itu bukan gratifikasi dalam konteks hadis tadi, maka dibedakan. Makanya misalnya begini, pertanyaannya ini berkembang. Ustaz, saya punya kenalan ini apa di perusahaan teman baik saya, ya alhamdulillah saya masuk di situ dan dia yang tes, ya, akhirnya diterima kan? Ya, sudah kasih hadiah. Nah ini kan karena dia kasih lolos kasih hadiah. Sebenarnya tidak ada dibilang masih mudah kan? Nah, kalau itu sombong, ya, kalau itu sudah sombong jelas sombong. Misalnya dia tidak qualified, kemudian dibuat masuk, berarti dia sudah tidak sesuai aturan. Nah, maka uang ini disebut sombong. Ar-rasyul muqtasi. Nah, jadi yang dikatakan sombong itu adalah ketika seseorang mengakal-akali satu ketentuan yang sebenarnya dia tidak layak dapat dilakukan. Nah, itu namanya sombong. Tapi dia sebagai untuk ungkapan terima kasih, dia bilang tadi saya bingkisan. Nah, apa ini? Terima kasih sudah bantu gitu. Tidak mau juga saya. Nah, itu tidak boleh terima. Dia tidak boleh terima itu hadiah. Bilang hadiah atas nama persahabatan. Oh enggak. Kalau sudah bantu juga tes katanya kalau bukan kita kayak lolos katanya. Tidak katanya. Qualify itu bagi. Ya kita memang cocok. Kriteria bukan karena kita teman. Nah kalau tidak teman tidak sih. Kalau walaupun kita teman tidak kualifikasi kita kan saya maksudkan. Jadi tidak mau dihadiah jadi bisa. Nah, ketika dia terima itu sama dengan kasus hadis tadi. Ya, jika atas nama pekerjaan dia terima hadiah, tidak boleh. Kenapa? Ya memang kerjanya dan dia digaji begitu. Ya, maka hadiah itu tidak boleh diberikan dan tidak boleh diterima. Tapi para ulama kemudian memberikan apakah mutlak hadis ini dipahami seperti itu? Tidak. Nawawi mengatakan jika sudah punya kebiasaan sebelumnya, mereka saling berkirim hadiah. Jadi sebelum peristiwa itu mereka sudah biasa nih setiap bulan ada kirimkan paket itu nanti terima oh ya nanti dia balas lagi ya, sudah menjadi kebiasaan sebelumnya kemudian ada peristiwa itu maka itu boleh diterima ya, karena apa? Karena dihukumi berdasarkan apa yang sudah berlaku sebelum adanya peristiwa itu. Nah, jadi itu boleh termasuk dalam hadis tadi saling memberi hadiah maka sekalian saling mencintai bukan karena faktor adanya pekerjaan yang dimudahkan. Nah ini seperti itu. Nah, jadi ini masalah hadiah menghadiah ini secara umum hukumnya sunnah dan dianjurkan. Tapi terkait tadi hadiah bagi para pejabat, ya atau orang-orang yang punya pekerjaan tertentu berkaitan dengan kita, jika tersebut dia memang tugasnya maka memberi hadiahnya termasuk harta yang harta khianat, ya kalau gratifikasi. Dia tidak boleh terima, ya, itu pelanggaran. Ya. Maka kita harusnya tidak boleh beri, ya, tidak boleh kasih, apalagi momentum itu. Ya. Karena dalam beberapa kampus dulu dosen itu tidak terima bingkisan, kecuali nilai sudah keluar.
Ada mahasiswa itu kasih bingkisan sebelum ujian. Tapi pada saya ada yang dosen dia terima saja. Tapi kan itu secara adil dan jujur itu pasti berbekas ya karena kasih hadiah. Sebelumnya ini Amin kasih hadiah plus deh. Itu mempengaruhi kejujuran dan keadilan dalam kerja. Makanya kata ada beberapa dosen saya nggak boleh kasih hadiah, bingkisan atau apapun itu setelah nilai, kecuali setelah nilai keluar, sehingga tidak mempengaruhi objektivitas penilaian para penguji. Nah, tidak ada aturannya. Ini sebenarnya aturan umum ya. Nah, untuk menjaga tadi itu, ya, untuk menjaga objektivitas pekerjaan dia. Jadi harus membedakan itu hadiah seperti itu ya. Sudah terjawab. Misalnya ada orang bersedekah pas terus dia mengeluarkan begitu di medsos, posting begitu di medsos bahwa dia bersedekah. Gimana itu pahalanya itu apakah berkurang atau habis? Ya, saya kira begitu. Baik, menampakkan amal soleh itu memang bagian dari sifat manusia karena ingin itu representasi dia kan. Dia orang baik dan seterusnya, normal itu sebenarnya. Tapi masalah keikhlasan itu letaknya di hati. Tidak serta-merta selalu sesuatu yang diperlihatkan, ditampakkan, dibicarakan itu menafikan keikhlasan seorang. Tapi memang apa yang disembunyikan dan tidak diumbar cenderung lebih dekat pada keikhlasan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha." Ya. Kata Allah, "In tubdu shadaqat fa ni'mahi." Kalau sedekah itu ditampakkan, maka dia baik. Kenapa baik di sini? Artinya bisa menginspirasi orang, menggerakkan hati orang lain, ya. Kemudian apalagi yang wajib ya, khususnya wajib itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ya, apa itu wajib maksudnya? Bayar zakat. Bayar zakat itu harus terang-terangan, karena selain dia syiar menunjukkan kita adalah orang yang taat. Nah boleh bayar zakat. Nah kalau sedekah, ya boleh tidak ditampakkan secara terang-terangan? Boleh. Jika niatnya tadi untuk menampilkan kebaikan, syiar, menggerakkan hati orang lain untuk ikut melakukan amal yang sama, boleh. Tapi kata Allah, wa tufuha wa tu'tuha. Tapi kalau kau sembunyikan, ya, itu kata Allah menafsirkan apa? Itu lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat, ya. Apakah menjamin pasti? Belum tentu. Karena ada juga orang yang sudah sembunyi-sembunyikan, kain ya, hamba Allah. Kadang saya juga heran orang sedekah itu. Kalau kecil, dibilang hamba Allah. Ada sedekah hamba Allah 50.000. Tapi kalau 5 juta, ya, baru sebut. Bapak anu belum harusnya kalau besar hamba Allah, kalau mau kan, karena besar ini hamba Allah 10 juta, hamba Allah 50 juta. Nah kalau kecil, karena itu kan udah potensi berbangga kalau kecil kan, 50.000 bapak B, bapak 30.000 bapak C. Harusnya kan itu tidak berpotensi sombong dan ria. Karena yang besar itu biasanya potensi ria. Jadi tidak selalu alat tukar keikhlasan itu macam-macam. Ada orang yang sudah sembunyi-sembunyi, ya, dan lain-lain. Tapi dia ingin menampakkan dalam ungkapan-ungkapan yang lain, misalnya, maka itu juga sebenarnya menafikan keikhlasan. Maka di sini tidak selalunya yang ditampakkan, diumbar dan diperlihatkan itu otomatis tidak ikhlas. Tidak boleh dibilang begitu. Karena urusan keikhlasan amal itu tergantung pelaku dan Allah saja. Meskipun kita bisa kita tangkap isyarat-isyarat bahwasanya amal itu memang tidak ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi misalnya dia pamer-pamerkan, ya, dengan gaya yang congkak. Nah, ini ada bisa kita tangkap. Dia beramal soleh tapi kok begini gaya. Nah itu perlu dicurigai sebenarnya. Tapi menafikan keikhlasan saya pikir ini hal yang bukan urusan dia. Tapi tadi yang disembunyi-sembunyikan, yang ditutup-tutupi juga tidak selalu bisa dipastikan ikhlas. Dia lebih dekat pada ikhlas, lebih dekat, membantu hati kita untuk lebih mudah untuk ikhlas. Betul, tapi pasti tidak, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, jadi perlu dipahami.
Dan di zaman Nabi SAW misalnya, para sahabat yang sedekah itu apakah selalu sembunyi-sembunyi? Banyak yang terang-terang. Ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sedekahnya terang-terang. Ya Rasulullah, ini ada 1000 unta berikut isinya. Itu dilihat, disaksikan oleh orang. Ya, ini 1000 unta berikut isinya, saya sedekahkan semuanya di jalan Allah. Terang-terang gitu, tidak sembunyi-sembunyi. Tidak melihat lewat WhatsApp, tapi ada itu 1000 di luar. Dari hamba Allah yang masuk. Enggak, sudah diketahui orang biasa apa diumumkan. Ya. Ada juga sahabat yang Rasulullah, kebunku ini ada sekian pohonnya, semuanya aku infakkan. Ada juga sahabat yang cuma bawa sekantung kurma, ya Rasulullah, satu kantung kurma. Ini dia itu, aku sudah infakkan. Terang-terang sama ada semuanya. Ya. Justru karena di zaman Nabi tadi mungkin keikhlasan itu lebih mudah didapatkan, ya. Maksudnya lebih mudah, orang mereka terbiasa beramal soleh, dan justru ketika ditampakkan itu menjadi contoh keteladanan yang bisa ditiru dan diikuti oleh orang lain. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW, cemburu dan hasad itu tidak boleh terjadi dalam Quran. Pada salah satunya adalah orang kaya, punya harta, kemudian hartanya itu dia habiskan untuk berinfak, berderma di jalan Allah siang dan malam. Itu kalau dia tidak tunjukkan, kita tidak tahu bagaimana kita mengerti seperti itu. Nah, karena dia tunjukkan infak di masjid ini, dia bangun sekolah ini, dia santuni rumah yatim ini, kita tahu itu karena dia tambahkan, sehingga kita bisa ikut termotivasi dan mencemburui amal itu. Dan itu dibolehkan, termasuk kecemburuan yang baik. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya mungkin dari dari ibu dulu Pak. Ada dari sebentar ya. Ada yang kedua di belakang. Silakan ibu. Syukur atas kesempatan Ustaz. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum orang yang meminta hadiah? Misalnya teman mau ke Bandung atau liburan, sedikit-sedikit lagi. Ingat ya, oleh-olehnya. Ya, pernah kami dengar itu ada seorang Ustaz mengatakan bahwa itu tidak boleh karena menjadi beban bagi saudara kita. Kemudian yang kedua, bagaimana juga hukumnya menerima hadiah dari seorang yang telah ditolong. Misalnya kita bertugas di bagian loket pendaftaran suatu kantor. Orang tersebut merasa tertolong dan begitu datang berikutnya memberikan sesuatu, sudah ditolak tapi selalu memberikan, akhirnya merasa khawatir nanti menyinggung, apakah itu boleh diterima. Kemudian yang ketiga Ustaz, apa yang di luar tema, bagaimana dengan puasa Ayyamul, apakah boleh di selang waktunya? Karena setahu kami Ayyamul itu cuma tanggal 13 sampai 15. Tapi ada yang bertanya, boleh katanya yang selang 1 hari, apakah bisa seperti itu? Begitu Ustaz. Mohon dijelaskan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tadi titip hadiah itu bukan hadiah. Jadi hadiah itu sebenarnya memang pemberian yang memang tidak diminta, makanya disebut hadiah. Sedangkan kalau pemberian yang diminta sebelum disebut atau dalam bahasa Arab itu adalah atau, ya itu terjemahannya pemberian. Ya, pemberian, kenapa disebut pemberian? Kan diminta. Ya. Tapi kalau disebut hadiah, itu memang dia pemberian tanpa sebab, yang memang diharapkan hanya memperkuat cinta di antara dua orang tersebut. Nah, jadi tidak diminta. Kalau diminta sebelumnya, lo bagi itu, nah itu namanya pemberian karena diminta terlebih dahulu. Jadi tidak disebut hadiah. Nah, maka kalau kategori tadi titip oleh-oleh, jangan lupa bagi oleh-oleh kan, ya apa ini sebenarnya bukan disebut hadiah, tapi disebut apa? Atau minta, ya minta. Nah, maka ini memang dibilang baik buruknya tergantung, ya tergantung bagaimana. Jika di antara orang-orang ini, ya orang-orang ini memang memiliki kedekatan dan keakraban yang erat, ya. Dan 1, 2 dia longgar dan senang, ya untuk melakukan itu, maka itu baik, ya maka itu baik. Jadi sudah salah paham ini. Tapi ada tuh orang itu dia tidak mau tahu, aku dia minta saja, dan itu memberatkan jadi beban, maka ini tidak baik. Dan ini sebenarnya masuk kategori meminta-minta tadi, ya, meminta-minta padahal dia tidak butuh.
Ini harus kita hindari. Ya. Jadi meminta sesuatu yang tidak kita butuhkan itu termasuk akhlak yang kurang baik. Ya, termasuk akhlak yang kurang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, itu apa yang ibu tanyakan tadi, ya itulah disebut tadi gratifikasi. Ya, sebagai ungkapan terima kasih. Memang pada orang kita ini orang baik semua. Ya, bukan merasa tertolong, padahal itu pekerjaan dia. Ya, bukan karena siapa-siapa, ya, karena memang pekerjaan dia. Dia bagian administrasi, dia bagian menerima tamu, merasa kok dilayani dengan baik, kemudian ini. Karena mungkin karena banyak pusatnya birokrasi kita ya. Sehingga ada pegawai yang baik, kemudian merasa kita perlu dikasih dia tidak perlu. Ya, justru kita merusak citra dia sebagai pekerja, pegawai. Karena dia sudah memang melakukan pekerjaan dia dengan baik dan dia digaji untuk itu. Ya. Jadi sebenarnya cukup bilang terima kasih, sebenarnya kita sudah cukup sih. Karena memang tugasnya. Ya. Maka di sini sebenarnya tugas kita sebagai pegawai harus memahamkan orang-orang. Saya tidak boleh terima ini. Ya. Karena memang saya sudah tupoksi saya ini. Ya, saya digaji negara atau digaji perusahaan atau digaji kantor, ya memang untuk ini. Maka kemudian hadiah di luar itu atau berdasarkan job itu sebenarnya tidak boleh. Ya, baik aturan agama juga aturan undang-undang. Ya dua kena ya. Maka sebenarnya tidak boleh. Ya, tapi tidak boleh di sini di level apakah sampai haram. Ya, banyak ulama kontemporer mengkategorikan ini disebut lebih makruh. Karena dia bab akhlak. Ya, cuma tadi ini kategori akhlak yang tidak terlalu baik. Ya, apakah sampai haram terima? Enggak. Jadi kalau misalnya diterima misalnya paksa sekali kan? Nah, dia sudah terima saja. Ya. Tapi kalau perlu jangan jadi kebiasaan. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan di kantor, nah ini yang menjadi gratifikasi. Kebetulan itu dapat orang yang cukup baik, dia tidak untuk macam-macam. Karena akan tiba nanti orang-orang karena dia tahu kita suka terima dia. Dan itu saja. Pokoknya kasih berapa nanti kita kasih gitu. Nah ini jadi masalah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyamul bid memang banyak ulama mengkategorikan ini disebut sebagai puasa ketika bulan purnama 13, 14, 15. Tapi misalnya ketika kita tidak sempat di puasa di hari-hari itu, kita boleh menentukan di hari lain nggak? Boleh. Ya, di awal atau di akhir atau di lain selain waktu itu sebenarnya boleh. Yang penting 3 hari. Yang penting 3 hari. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah mengatakan secara umum wasiat Nabi kepada Abu Hurairah adalah aku diwasiatkan untuk puasa 3 hari setiap bulan. Hadis ini umum. Ya, maka sehingga para ulama mengatakan 3 hari ini sebenarnya kapan? Sebagai ulama mengatakan yang paling utama adalah ayyamul bid 13, 14, 15. Tapi jika kita tidak sempat, ya, karena mungkin jalan dan lain-lain atau alasan yang lain, tidak sempat melakukan ini, boleh tidak dilakukan di hari yang lain? Boleh, yang penting 3 hari. Ya, yang penting 3 hari. Seperti itu ya. Allah SWT. Iya, mungkin satu lagi Ustaz Bapak tadi. Ya. Itu sudah masuk ya. Mohon ditutup. Baik, Bapak Ibu warahmatullahi demikian mungkin kajian kita di kesempatan maghrib ini. Semoga yang kita bahas menambah iman, menambah ilmu, dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا انك عليم خبير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.